Hai, good morning good people. This is team day. Waktunya kita bicara tentang tim, tentang leadership, tentang people. Now, seperti yang saya katakan minggu lalu di tema tim, kita membicarakan tentang interview. Ya, interview. Nah, kalau kalian ketinggalan minggu lalu saya bicarakan tentang 3 pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan, tidak saya sarankan ditanyakan ketika interview. Nah, sekarang lanjutannya, ini serialnya, yaitu apa yang Anda perlu tanyakan. Nah, basically interview seperti saya pernah katakan mungkin sebelum sesi beberapa waktu yang lalu adalah ketika Anda interview, Anda perlu paham mencari indikator. Tujuan utama interview adalah mencari indikator apakah Anda menemukan orang yang tepat ataukah indikator apakah Anda menemukan orang yang salah. Ya, saya ulangi lagi ya. Tujuan daripada interview adalah mencari indikator, mencari ciri-ciri tanda-tanda apakah Anda menemukan orang yang kemungkinannya baik di perusahaan Anda, berhasil dan perform, atau Anda ketemu dengan indikator yang Anda hindari, yaitu Anda ketemu dengan indikator yang orang ini kemungkinannya akan gagal di perusahaan Anda. Ya, saya bagi jadi 4 tahap. Ya, saya bagi jadi 4 tahap. Ada 4 tahap ketika Anda berpikir tentang interview. Sebelum melakukan interview, Anda harus melakukan 4 tahap ini. Oke, mari kita mulai. Alright, welcome back. Now, tahap pertama, ketika Anda mencari indikator, maka Anda perlu tahu apa yang Anda inginkan. Misalkan, jadi yang pertama adalah indikator yang Anda inginkan. Apa? Misalkan Anda kepingin rajin, Anda kepingin yang paling populer ya, jujur, Anda kepingin cekatan, tangkas, dan segala macam. Jadi, tahap pertama adalah kita mencari sifat-sifat yang Anda ingin lihat. Anda ingin lihat di yang bersangkutan. Anda kepingin lihat di bersangkutan, Anda kepingin, saya adjust dulu kameranya. Yep. Anda kepingin mendapatkan apa di anak perusahaan, anak buah Anda nanti, Anda perlu tentukan. Tulis dulu. Jadi ketika Anda mempunyai keinginan atau mempunyai planning untuk interview, sudah ada jadwal nih kira-kira ya minggu depan, lakukan dulu dong list apa yang Anda ingin lakukan, apa yang Anda ingin dapatkan. Indikatornya apa? Oh, rajin itu orangnya harus A, B, C, D, E. Ya, jadi hindari memiliki konsep yang mengatakan bahwa kalau saya ingin dia sifatnya rajin atau jujur ataupun cekatan segala macam, walaupun saya pernah kritik ya, jujur ini adalah salah satu hal yang paling sulit kita cek. Saya hindari ini sebetulnya. Tapi let's say katakanlah Anda kepingin menemukan anak buah jujur, which is itu hak Anda. Anda mesti tahu dulu, jangan cuma jujur aja, tapi ciri-ciri orang jujur seperti apa. Ya, ciri-ciri orang jujur seperti apa. Ketika Anda tulis ciri-cirinya, maka Anda bisa deteksi ciri-cirinya itu dengan pertanyaan. Oke, jadi langkah pertama adalah, saya ulangi lagi, langkah pertama adalah tentukan dulu apa yang Anda inginkan, kemudian tulis ciri-ciri yang Anda ingin lihat. Oke, yang pertama ya. Nah, yang kedua, kebalikan dari yang pertama adalah Anda mencari ciri-ciri yang Anda tidak ingin dapat. Anda tidak ingin melihat ciri-ciri ini ada di anak yang bersangkutan, karena itu artinya adalah orang ini tidak cocok untuk perusahaan Anda. Gitu ya. Jadi yang kedua, ini sama dengan pertama tapi negatifnya gitu ya. Anda temukan ciri-ciri yang Anda tidak ingin lihat di dalam perusahaan, di dalam anak yang bersangkutan, karena kemungkinan jika ini ada, maka anak itu tidak cocok untuk perusahaan Anda. Anda tuliskan dulu di kertas, ciri-cirinya apa? Misalkan ciri-cirinya adalah tidak sopan, ya, tidak berpartisipatif, malas, ya, ciri-cirinya apa? Jangan sifatnya ya. Malas itu kan sifat ya. Malas itu ciri-cirinya adalah A, B, C, D, E. Ya, dalam konteks seperti apa? Ya. Kemudian yang ketiga, siapkan konteksnya. Siapkan konteksnya yaitu ketika Anda mau ngecek anak itu malas apa tidak, Anda buat sikonnya. Ya. Nanti saya pandu ya. Jadi sikonnya misalkan untuk membuat anak ini tahu malas apa tidak, atau Anda kepingin rajin anak itu, Anda buat sikon. Misalkan Anda buat sikon, jika tidak ada orang lain yang mengerjakan pekerjaan X, apa yang Anda akan lakukan? Misalkan begitu ya sikonnya ya. Jadi Anda buat nomor 3 nya sikon, sikon situasi kondisi yang Anda ingin tanyakan. Jadi yang ketiga, and then final number 4 adalah Anda minta mereka sharing. Jadi bertanya dan minta sharing, dan yang paling sulit yang 4 adalah Anda harus bertanya kemudian tidak
menjawab pertanyaan. Ingat, salah satu dari larangan yang saya sebutkan minggu lalu, 3 pertanyaan nggak boleh. Pertanyaan salah satunya adalah leading behavior question. Jadi pertanyaan yang sifatnya adalah Anda paksa dia untuk menjawab sesuai gaya Anda. Ya, misalkan yang kemarin saya jelaskan adalah sebutkan ketika Anda tidak ada yang menolong, apa yang Anda lakukan. Jadi apa yang Anda, solusinya bagaimana. Jadi ketika Anda membuat pertanyaan dengan di endingnya, akhirnya Anda tanyakan solusinya bagaimana, Anda memaksa yang bersangkutan berpikir tentang solusi. Jadi yang keempat ini adalah sebetulnya bertanya kemudian diam tanpa harus mengarahkan ke solusi. Jadi Anda biarkan dia bereksplor, menjawab pertanyaan Anda. Oke, so saya kasih tips ya. Jadi setelah ini saya akan kasih slide-nya. Ada 4 hal yang perlu Anda tanyakan menurut saya, yang saya sebut dengan PSTB. Ya, jadi ini yang pertama tadi ya. Siri pertama adalah Anda mencari positif. Ya, kedua negatif, yang ketiga siapkan konteksnya, pertanyaannya, dan yang keempat adalah Anda tidak memberikan leading behavior question. Ya, ada 4 tahap. Saya kembali yang pertama, saya kasih tips yang saya bilang namanya PSTB. Anda perlu zaman sekarang mencari orang dengan kemampuan PSTB. Apa itu? P, partisipatif. Yaitu artinya orangnya mau melakukan sesuatu tanpa hitung-hitungan. Saya melakukan ini dapat apa nih? Saya melakukan ini digaji berapa? Pasti bukan gaji ya. Saya dapat komisi nggak? Saya dapat ekstra uang makan nggak? Partisipatif. S, social. Itu artinya apa? Dia tidak mengerjakan sesuatu tapi tidak peduli dengan lingkungannya, menyakiti perasaan temannya, menyinggung orang lain. Jadi social skill ini penting ya, kemampuan sosial, berhubungan sosial. Ya. T tanggung jawab. Ya, tanggung jawab berarti dia mengerjakan tugas dengan baik sampai tuntas. Dan B, kemampuan belajar. PSTB. Now, zaman sekarang Anda perlu anak buah yang PSTB. Ingat kalimat ini, ingat akronim ini, PSTB. Oke, sekarang mari kita mulai. Saya jelaskan, dengan PSTB ini saya akan membuat slide, singkat saja. Anda bisa lihat contoh saya, bagaimana saya bisa menanyakan orang yang partisipatif, orang yang social responsibility, social skill-nya punya bagus, kemudian dia tanggung jawab dan dia mau belajar. Bagaimana mendeteksi orang ini dengan pertanyaan berikut ini. Yuk kita belajar. Alright guys, so itu slide yang Anda lihat, semoga bermanfaat. Silakan Anda bisa tulis di kolom di bawah ini, di bawah, di kolom bawah. Variasi pertanyaan Anda bisa juga create ya, Anda ciptakan sendiri untuk perusahaan Anda atau pengalaman Anda boleh sharing di bawah ini. Oke? Sampai ketemu besok dengan topik yang berbeda. Semoga bermanfaat. Happy Friday guys. See you. Boom.